selama ini kalau di sekolah-sekolah kan kita di posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berhenti sebagai pengetahuan atau tahu aja, tapi nggak jadi sense of history. Bagaimana itu aset sebenarnya. Teman-teman, kita sudah menulis dan juga menghasilkan karya dalam bentuk buku. Ini berjudul Keajaiban Negeri Emas Jabats, Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah. Ya, ini kafur aromatika alami Indonesia yang digunakan pada masa peradaban Islam, khususnya dari Masya Rashidin sampai dengan Umayyah Abbasiyah yang kita kaji di sini. Teman-teman bisa cek untuk pembelian di bawah ini atau di deskripsi YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Sultan Institute dimanapun teman-teman sahabat berada ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Arkeostory mendapatkan kehormatan. Kita kedatangan tamu Pak Hendrajit. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Kebetulan Pak Hendrajit sedang ada lawatan ke Surakarta dan kita akan berbincang lah dengan tentang bincang-bincang kita, melanjutkan kemarin tentang bincang arkeologi, sejarah, warisan budaya. Nah, beliau Pak Hendrajit telah menghasilkan sejumlah karya, salah satunya yang otoritatif adalah Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru. Nah, ini sudah dibahas oleh banyak ahli dan juga didiskusikan dan diulas juga oleh para pakar di bidang keamanan maupun bidang politik dan geopolitik juga, begitu teman-teman. Nah, kesempatan Arkeostory kali ini kita akan membahas arkeologi dan sejarah dari tinjauan geopolitik, begitu. Nah, mungkin secara sederhana Pak kepada para sahabat-sahabat kita di channel YouTube ini, sebenarnya secara sederhana geopolitik itu seperti apa Pak, dan kaitannya dengan disiplin ilmu arkeologi, sejarah dan budaya seperti apa? Kalau buat saya pribadi yang terpanggil kaji geopolitik itu sederhana sih, karena untuk bangsa kita itu supaya kenal diri, tahu diri, dan tahu harga diri. Jadi tahu diri itu dalam pengertian kita ini tahu betul negara kita secara lengkap ya. Profil negara kita itu harus kita kenali keunggulannya, tapi juga titik lemahnya gitu. Nah, otomatis kalau dari kenal diri itu otomatis kita akan tahu diri untuk menjadi bahan bagaimana kita maju ke depan tanpa harus mereplikasi atau meniru negara-negara maju lainnya, tapi maju dan berkembang dan kalau perlu dikdaya nantinya sesuai dengan kodrat geopolitik kita sendiri. Nah, tahu harga diri ya berarti dengan begitu kita akan percaya diri berurusan dengan negara lain bukan dengan konteks konflik ya, tapi untuk membangun kerjasama yang yuk sama-sama setara tapi juga saling menguntungkan dengan negara-negara yang bermitra itu. Jadi secara sederhana seperti yang disampaikan Pak Hendrajit lagi teman-teman. Nah kan kalau geopolitik sendiri itu kan tidak lepas pasti juga nanti akan bicara tentang wilayah Pak, geografi dan juga sejarah gitu. Nah itu kaitannya dengan itu Mas Story, sekait dengan tahu diri, kenal diri, tahu diri tadi. Jadi pertama kita harus keluar paham perkembangan global dulu, konstelasi geografi internasional. Yang di Eropa sedang bergolak apa, di Asia sedang apa, di Timur Tengah. Dan itu nggak mesti politik internasional Mas Tori, tapi kepakaan kita dengan mempelajari apa yang bergolak di dunia internasional, di luar negara kita sendiri, berarti kita akan biasa terlatih membaca tren. Karena seringkali kita ketinggalan atau jadi korban karena kita nggak ngerti perkembangan di luar. Jadi bagaimana misalnya ketika tahun 1498 ya, kalau waktu Columbus menemukan benua Amerika walaupun nggak sengaja katanya kan.
Tapi yang jelas fakta berikutnya kemudian itu jalur barat ke timur tuh kayak dapat jalan tikus kan. Tapi yang nggak diperhitungkan dampaknya adalah itu akan membuka ruang pertama para penjelajah yang ingin bertualang ke luar negeri. Kalau itu positif. Terus kedua orang-orang yang punya pengetahuan ilmu ingin berada kayak Darwin yang Pak Darwin itu ya, terkait bukunya yang terkenal soal teori survival of the fittest, itu di Scientific ya. Tapi yang nggak kalah penting penjajah, karena ini yang kemudian dompleng armada dagang yang motif ingin eksplorasi ilmu pengetahuan di negara-negara di luar Eropa, tapi kemudian dompleng penjajah yang kepentingannya memang kongsi dagang yang bahkan kemudian menegara ya, kayak VOC di sini itu jadi kerajaan Belanda memberi wewenang paling nggak bikin perjanjian internasional dengan negara lain. Nah, itu kan negara, padahal ya kongsi dagang, konglomerat yang berkongsi kan. Terus yang kedua, bikin tentara boleh ya, makanya dia bikin tentara juga. Nah itu aja dengan situasi kayak gitu, itu nggak diantisipasi oleh termasuk raja-raja Nusantara di sini yang asik sendiri ya. Yang dia nggak ngikut perkembangan global, jangankan di sini, bahkan Turki pun belakangan kenapa Utsmaniyah itu merosot karena nggak baca itu juga dalam konteks, walaupun dalam hal lain dia maju ya, teknologi kemiliterannya buktinya di seluruh Timur Tengah bisa tapi kejelian di dalam membaca konstelasi internasional juga lemah sehingga nggak bisa membaca bagaimana tiga tadi itu dengan jalur-jalur maritim terbuka melalui Columbus, Magellan, terus Vasco da Gama yang akhirnya menemukan India. Padahal yang awalnya niat sebetulnya kan Columbus, cuman dia karena merasa benua Amerika itu India ya berhenti di situ. Tapi emang hikmahnya terus terbentuk yang kita kenal sekarang Amerika baik utara maupun selatan. Nah tapi lepas soal kontroversi sejarah itu kan jalur-jalur laut kebuka sehingga para penjelajah yang murni ingin perjalanan eksplorasi ya, artinya Marco Polo atau Ibnu Battuta abad berikutnya itu banyak keluar. Terus para sains yang memang saya termasuk ke yang Darwin itu Charles Darwin ya kan. Tapi yang nggak kalah penting, nah ini yang nggak paling fatal, para penjajah yang punya motif ambisi geopolitik dan ekonomi bergerak bersamaan dengan itu. Nah itu sering itu yang nggak diantisipasi. Ini pertama soal konstelasi geografis internasional untuk dicermati itu penting dari generasi ke generasi. Yang kedua, karakteristik geografis, terutama kita sendiri. Kalau itu misalnya kalau karakteristik geografis pertama memetakan lokasi geografis. Selama ini kalau di sekolah-sekolah kan kita di posisi silang ya, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, berhenti sebagai pengetahuan atau tahu aja, tapi nggak jadi sense of history, bagaimana itu aset sebenarnya. Nah itu satu. Yang kedua jadi itu sense of history dalam lokasi geografis itu sering terbukti kayak Cina. Jalur sutra itu kan berangkat awalnya dari era Deng Xiaoping ketika menggantikan Mao Zedong, ada perintah harian kaji analisis kenapa para pendahulu kita dulu punya banyak titik kelemahan bahkan kesalahan gitu. Dan itu kita perbaiki. Berarti kan pertama harus studi sejarah, studi antropologi, studi arkeologi, tapi yang kemudian itu jadi bahan bakar untuk rekonstruksi nasional. Nah salah satu temuannya adalah kalau kayak di Indonesia penjajah itu direct kan, langsung menguasai kayak Belanda di Maluku, di Jawa, di Sumatera ya. Begitu pula Jepang. Tapi di Cina, Inggris itu tidak pernah secara langsung menguasai daerah fisik Cina, tapi cukup 11 pelabuhan. Nah ini ada apa? Nah itu dikaji. Berarti kan nggak, orang Jawa bilang orang dongan ya, para elit raja-raja di Cina itu, sehingga Inggris lebih paham bahwa melalui 11 pelabuhan yang itu tuh di coastal China, daerah pesisir China Selatan, itu sebetulnya jalur sutra. Jadi yang kalau dari utara, dari Xinjiang, perbatasan Rusia Cina masuk Asia Tengah ya, yang kita kenal Kyrgyzstan, Uzbek, Turkmenistan dan sebagainya, masuk ke selatan Asia yaitu Pakistan, India dulu masih nyatu ya.
Nah, masuk Afrika, Eropa itu jalur utara, tapi jalur selatan. Nah, itu yang termasuk yang lintasan ke Laut Cina Selatan, masuk ke Selat Malaka dan Samudra Hindia, dan itu otomatis kan negara-negara lintasan itu ya, kalau salah satunya ASEAN, termasuk kita. Nah, itu karena kesadaran sejarah itu, kemudian nah ini pengetahuan sejarah akhirnya menjelma jadi sense of history, rasa penghayatan sejarah muncul di para pimpinan Cina itu. Kalau gitu kita balas nih sekarang, kita kontra dengan bikin dengan negara-negara yang lintasan jalur sutra itu, baik yang dari selatan maupun utara, kita bangun kerjasama ekonomi perdagangan, tapi juga konektivitas geografis nyata. Jadi konektivitas geografis yang dikaitkan kerjasama ekonomi perdagangan. Nah, itu yang belakangan Amerika dan Blok Barat kaget. Makanya belakangan bikin Indo-Pasifik strategi itu yang tentunya untuk mengcounter langkah yang sudah terlambat. Di mana, ternyata kalau begitu Cina membangun Laut Cina Selatan sebagai titik hubung ya, connecting dot antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, dia counter dengan itu. Dia galang kerjasama, tapi saya lihat memang tidak efektif. Tapi lepas soal itu, berarti kan memang itu yang memang Cina berarti langkah yang benar itu. Kenapa dia dikontra kan berarti sisi lain membuktikan langkah Cina itu efektif itu gitu. Nah, itu adalah contoh, gak hanya sekedar memanfaatkan atau menilai seberapa strategis lokasi geografis yang namanya jalur sutra, ternyata tinggi nilainya. Makanya dibangun strategi nasional yang namanya Silk Road Maritime Initiative, jadi prakarsa jalur sutra maritim. Karena ini bicara Laut Cina Selatan jalur maritim ya. Nah, itu yang kemudian dibangun programnya namanya OBOR, One Belt One Road, sama belakangan Belt and Road Initiative itu BRI. Nah, itu contoh gitu. Nah, yang kedua pemetaan sumber daya alam, itu dah umum ya, kita tahu. Misalnya Jawa kekayaannya di mana, terus emas itu di Sumatera Timur misalnya, terus rempah-rempah kita tahu sendiri di Maluku kan, Mas Tori dan teman-teman banyak kaji ya sejarah itu, misalnya jalur rempah segala macamnya. Itu kan SDA, sumber daya alam. Sumber daya manusia juga nggak kalah penting karena itu terkait juga nanti dengan aspek lain dari geografis, yaitu apa? Kondisi fisik lingkungan yang bertautan atau saling mempengaruhi dengan karakteristik masyarakat, karakter kolektif masyarakat. Misalnya kalau pertanian gayanya itu nyantai, nggak gerusa-gerusu gitu, itu bawaan kalau kondisi fisik lingkungan pertanian. Makanya kayak di Jawa Tengah itu kan kecenderungannya walaupun variatif ya, tapi ada kecenderungan nggak gerusa-gerusu. Makanya kalau di Solo aja tuh kayak merasa hari panjang. Kalau di Jakarta, udah jam segini ya. Itu karena karakter lingkungan, kan fisik lingkungan yang memang notabene pertanian. Nah, maritim kebanyakan kan di luar Jawa ya, atau bahkan Pantura itu kalau di Jawa. Itu lain, temperamennya lebih nggak sabaran, pengen hal-hal baru, seneng pergi keluar rumah, sering melancong itu tinggi. Itu juga aset gitu kan yang harus dipelajari dan itu jadi dasar untuk modalitas sosial juga gitu. Nah, dan pemetaan yang nggak kalah penting adalah selain kondisi fisik lingkungan, karakter kolektif masyarakat, juga yang nggak kalah penting adalah watak geografis kependudukannya ini. Jadi aspek demografi, sejarah, dan geografi ini harus secara seimbang dilakukan. Nah, di titik itulah makanya pentingnya bahan-bahan yang harus penting itu adalah kita, ya bahasa nomor satu pasti ya. Tapi yang nggak kalah penting, lambang-lambang itu nggak boleh dianggap. Kenapa di satu daerah itu banteng yang lebih ini, tapi yang tempat lain singa. Bahkan di Singapura, Inggris kenapa singa? Itu lambang yang kita mewakili. Karena gini, di balik lambang, kalau kata Carl Gustav Jung yang psikolog analisis itu sering menjadi sarana simbol itu untuk bawah sadar, baik bawah sadar pribadi maupun bawah sadar kolektif, terjembatani ke pikiran sadar. Nah, itu biasanya dari simbol-simbol atau warna. Ada satu daerah yang dominan senangnya merah.
tapi ada yang kuning. Malah ada di satu tempat yang orang meninggal kan biasanya Benderanya, ya. tapi ada yang benderanya itu malah hitam atau merah gitu ya. Tapi itu gambaran pancaran dari karakteristik geografis. Nah, terus naskah-naskah kuno para leluhur ya. Itu juga kadang-kadang walaupun bukan dalam rangka larut ke masa silam ya, atau memuja-muja sekedar masa lalu nenek moyang atau apa, tapi buat pelajaran. Karena dari Cina ini belajar sejarah bukan kemudian terus dia memuja-muja atau apa tuh nama atau sebaliknya romantik ya. Tapi dia menghadirkan kayak jadi konsultan masa ininya. Makanya di Cina itu sejarah bukan larut ke masa lalu, tapi dia hidup dengan sejarah. Tapi sebagai orang modern, dan itu visi Cina kemudian klop. Visinya kan memodernisasikan masyarakat Cina secara sosialis, ya. Memodernisir masyarakat sosialis berwatak Cina. Nah, itu otomatis geopolitik itu jadi penting di aspek komponen-komponen tadi. Gitu. Nah, menarik teman-teman, tadi setidaknya ada 4 poin ya Pak ya, bagaimana geopolitik dan sejarah, demografi, geografi ini menjadi penting. Yang pertama Pak Hen menyebut, kalau bisa saya ringkas begitu, ada membaca tren geografi internasional atau politik internasional, tren. Kemudian yang kedua, bagaimana watak dari pemetaan dari sumber daya alam, pemetaan dari watak masyarakat, kemudian juga sejarah tidak sekedar sebagai pengetahuan ya Pak ya, harus menjadi aset, harus jadi menjamin jadi rasa penghayatan, dihayati dan nanti hidup bersama sejarah. menjadi pemandu dari kebijakan maupun keputusan-keputusan. Bukannya kita yang larut ke masa lalu, tapi sejarah yang ditarik ke masa depan sehingga hidup bareng gitu. Betul. Nah itu Cina yang makanya ada istilah-istilah dari seorang pengamat Cina itu, praktis justru masa lalu itu modernisasi Cina itu kayak selimut yang menyelimuti masa lalu Cina yang tetap hidup. Jadi banyak orang Barat keliru dikiranya wah udah jadi Barat atau jadi kapitalis, padahal itu selubung modernisasi. Nah itu sering misreading di situ orang Barat terutama. Nah itu, tapi itu hal yang perlu kita pelajari. Sebetulnya Jepang, Mas Tori, dalam konteks yang jauh lebih dahulu, restorasi Meiji, 1867 sudahnya sama. Nah, cuman bedanya tantangannya internal ya. Kalau Jepang kan bagaimana dari Shogun Tokugawa yang dimana para adipati yang raja-raja kecil itu yang sebenarnya penguasa sesungguhnya, raja nasional pusat itu hanya sekedar kayak simbol, tapi yang kuasai daimyo. Nah kalau di Cina memang agak beda konteksnya, tapi sama intinya itu sejarah itu buat pelajaran supaya ke depan itu jangan mengulang hal-hal yang membuat kita jadi korban, jadi menderita, jadi terpuruk gitu. Malah justru jadi penangkal itu di masa depan. Jangan sampai terulang lagi misalnya gitu. Nah, menarik Pak. Mungkin ada satu tema terkait dengan tadi disinggung pentingnya pemahaman sejarah dengan dikaitkan dengan statecraft pengelolaan negara. Nah, saya mau mengambil 3 contoh, nanti mungkin komentar Pak Hendrajit terkait kekinian seperti apa. Yang pertama, misalnya tadi disebutkan bagaimana Inggris tidak menguasai Cina, tetapi dia hanya menguasai jalur maritim ya Pak ya. Nah kita kan negara maritim yang besar, nah kita tentu punya. Nah ini saya teringat juga dengan ungkapan Alfonso Albuquerque ketika dia mengambil alih Malaka, dia melihat Malaka itu sebagai titik penting untuk dia mengambil Mekah. Jadi karena dia ada urat nadi di maritim untuk menghubung Pasifik dengan Samudra Hindia, dia mau mengambil Malaka terlebih dahulu karena ketika Malaka jatuh, sebelumnya kan Malaka dikuasai oleh Kesultanan Islam waktu itu. Nah, dia akan lebih mudah untuk mengkondisikan jalur Laut Merah. Nah ini juga terkait dengan Timur Tengah. Ke Timur Tengah. Ini juga terkait dengan penguasaan ketika Utsmaniyah Jaya di masa Al-Qanuni, dia menguasai Mediterania dan juga menguasai Laut Merah. Nah kalau kita kontekskan dengan sekarang Pak,
terjadinya konflik geopolitik global kan sekarang juga di Laut Merah, Mediterania dan Persia bawah itu Pak ya, Laut Arab. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara maritim kan punya Selat Sunda, Selat Malaka, ada Alki Barat, Alki Timur di mana? Sulawesi itu Pak. Iya. Nah, itu kita bagaimana untuk bisa menjadikan aset pengetahuan sejarah ini menjadi statecraft juga Pak, tidak menjadi pengelolaan negara juga. Menurut Pak Hendrajit, apa yang harus kita lakukan Pak? Ini seperti yang tadi dalam konteks penguasaan Selat Malaka tadi, itu nggak jauh beda kalau bicara, ya hanya beda nama, tapi intinya yang jadi sasaran kan termasuk kayak Amerika dan Blok Barat membangun strategi Indo-Pasifik. Ini kalau dilihat kan Pasifik Barat itu dalam klasifikasi mereka yang paling prioritas kan Pasifik Barat, karena di sini menyangkut Indonesia dan ASEAN sebagai titik penghubung dua samudra tadi yang terkait. Dalam hal ini kalau maritimnya jadi strategis Laut Cina Selatan, sementara Laut Cina Selatan kan terkait sama ASEAN itu praktis ya di pusaran itu. Tapi yang nggak kalah penting Pasifik Timur, karena yang tadi itu upaya penguasaan antara jalur Laut Tengah sama Laut Merah, Mediterania tadi, yang notabene Eropa masuk Timur Tengah. Jadi memang terlepas itu jalur sutra atau jalur rempah yang belakangan tadi Mas Tori singgung, itu sebetulnya juga sama aja, tetap intinya di negara-negara ini yang penting ini kan. Nah, tepat wabil khusus Indonesia tentunya dalam. Tapi itu tadi kembali, kalau problem kita ini masih banyak cenderung meremehkan pentingnya lokasi geografis itu sebagai sebuah aset dan harus digimanain. Nah itu yang saya lihat belum ada inovasi atau ide-ide baru dari yang sifatnya terobosan dari para elit pimpinan kita. Nah, padahal kalau kita lihat dari asing itu, kalau dari belajar dari Cina tadi, yaitu tadi bagaimana jalur sutra yang sebetulnya itu hal yang alami, sekedar tadinya diketahui oleh tadi sekolah di pendidikan, tapi terus para elit ini mengelola itu menjadi satu strategi nasional yang kemudian Silk Road Maritime Initiative itu dijabarkan di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Ekonomi Perdagangan, dan juga kementerian-kementerian terkait pendidikan. Jadi nyambung semua di dalam konteks bagaimana jalur sutra itu nggak kalah nilainya dengan sumber daya alam itu sendiri. Nah, kalau kita ini kan karena nggak itu malah sering jadi sasaran objek kolonisasi yang sebetulnya kita sendiri nggak sadari. Kayak misalnya ini Bitung dulu kan di Sulawesi Utara, itu ternyata kita dapat 400 triliun dari bantuan Cina di dalam konteks itu, tanpa berpikir kenapa itu jadi penting. Kawal permintaan dia di kawasan ekonomi khusus itu kok yang diminta cuma Bitung, karena dia perlu buat mengimbangin Amerika di Darwin yang sudah kekuatan militernya hadir sekitar 2.500, yang pastinya dijabarkan di pangkalan-pangkalan militer terdekat, termasuk di Filipina, di mana Darwin, di Guantanamo, segala macam, terutama di Pasifik yang gitu. Nah itu otomatis dia ngimbanginnya itu nggak mau secara militer, karena selain memang masih kalah tanding juga walaupun sama-sama udah kuat ya militer, tapi dia nggak mau juga kepancing terkuras di situ. Nah dia melalui kerjasama yang itu tadi jalur sutra, di mana konektivitas geografis nyambung dengan kerjasama ekonomi perdagangan, dia bisa mendapatkan Bitung itu untuk penguasaan keamanan maritim. Jadi nggak usah pakai tentara, dia menguasai melalui teknologi, dari dia udah bisa monitor gerak manuver militer barat mau kemana gitu, udah terbangun. Nah itu kan jadi kita itu tadi harga diri dalam pengertian itu wah jadi kecil 400 triliun. Nah gitu-gitu. Nah sementara di Cina ini karena ini kelemahan kita, terutama pasca Orde Baru itu apa-apa karena serba materialistik. Itu biasanya ciri orang-orang yang cenderung larut materialistik, dia nggak bisa punya ide-ide baru, bahkan di bisnis pun nggak pernah jadi inovator atau bikin kreasi-kreasi baru dari hal-hal yang sudah ada, sehingga cenderung jadi user aja, pengguna ya, atau
Tambah lagi kita sini ada yang mati suri di sektor utama daerah pertanian ya, dorongan untuk produksi atau swasembada kan rendah. Ya itu nggak bisa disalahkan orang-orang desa itu nggak mau bertani, karena ada upaya skema di zaman Orde Baru itu kan desa itu dikotakan, jadi mereka bagaimana mau termotivasi untuk nyawa atau ini karena hilang apa? Jadi bukan nggak mau dia kayak di daerah saya jadi Jonggol itu banyak yang lebih baik ngocek sehari 300.000 dapat daripada nyawa yang itu. Karena apa, di daerah-daerah Jonggol, di daerah masih yang pedusunan apa itu udah makin mengalami kotanisasi dengan cara tanah dibeli orang-orang kota di ini apa, otomatis gimana mau ada motivasi. Nah ini kan juga aspek geografis yang perlu kesadaran geopolitik untuk memberdayakan masyarakat lokal pun harus punya wawasan seperti ini. Nah, disinilah saya kira lokasi geografis selain pengenalan bahwa daerah kita ini unggul di minyak, di aset tambang, apa itu harus seimbang juga dengan lokasi geografis. Kan tadi terkait juga bagaimana satu negara perlu mempertimbangkan aspek geografis dan juga watak ya Pak. Makanya pembangunan atau perkembangan peradaban itu harus selaras dengan aspek geopolitik tadi Pak. Karakteristik geografi, karakter lokal, karakter kolektif masyarakat di itu. Nah, menyambung sedikit Pak. Kemarin kan kita sudah bahas global history dan sejarah global dan juga kaitannya dengan arkeologi Pak. Nah, kalau kita Indonesia ini kan disebut sebagai kekuatan tengah lah Pak, middle power atau negara yang punya pengaruh yang cukup diperhitungkan begitu. Nah, kalau kita melihat sekarang kan Cina, Amerika, India itu menjadi satu kekuatan yang cukup penting kaitannya dengan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik begitu. Nah, beberapa berita belakangan Pak terkait arkeologi sendiri di Cina sendiri, selain tadi dia sudah berhasil puluhan tahun ini merangkum satu kebijakan maritim dan kebijakan luar negerinya dan juga kebijakan diplomasinya, dia juga sekarang sedang melakukan penelitian arkeologi besar-besaran di Asia Tengah, di daerah Turkmenistan untuk menyambung narasi sebagai kekuatan peradaban besar. Begitu juga dengan India dengan upayanya untuk mengkaitkan dia dengan Barat. Misalnya kemarin ketika event G20 di India, Narendra Modi ini mendaku diri sebagai Presiden of Barat. Barat kaitannya terkait dengan literatur Hindu yang Bharata. Bharata, Hastina yang ada di dekat Delhi gitu Pak. Nah ini kan mereka secara sadar memang menjadikan arkeologi sejarah ini sebagai satu permainan dan juga game dalam politik internasional Pak. Seperti apa kita mungkin perlu melakukan edukasi ataupun kita perlu melakukan perubahan seperti apa Pak? Ya itu dia, di dalam konteks ini kan bagian dari langkah Cina seperti juga India belakangan menyusun mengenali jati diri bangsa itu. Jadi bukan di retorika, tapi dijabarkan di dalam langkah-langkah kajian-kajian ilmiah. Ada yang memang eksplorasi benda-benda bersejarah dan sebagainya. Makanya museum-museum semodel Sultanate Institute, Mas Abu Bakar dan Mas Tori di sini, itu kalau di Cina itu bisa setiap tahun ada 30-an ya, model kayak yang dibangun gitu Pak ya? Model yang dibangun Mas Abu Bakar sama Mas Tori. Kenapa? Karena setiap temuan-temuan benda-benda bersejarah, entah itu alat memasak ya, di masa lalu, alat tani, terus mungkin tekstil juga yang kaitan garmen ya kan, atau ya mungkin alat-alat rumah tangga, entah yang kaitannya dengan dunia masak-memasak, itu langsung di museum kan. Selain untuk ditangkap bahwa kalau itu bisa jadi jendela untuk membuka masa lalu yang belum tercover di naskah-naskah kajian akademik tertulis atau manuskrip, jadi bisa jadi pintu pembuka.
Makanya museum itu menjadi prioritas yang bukan hanya soal kalau di sini kan yang penting ada terus konservasi budaya larinya. Oh di sana bukan konservasi budaya, aktualisasi budaya lokal supaya itu tadi sejarah itu hidup ikut menjadi mitra dari orang-orang Cina modern yang sedang mencari cara gimana bangkit dari terpuruk dan jaya, tapi nggak meniru negara maju, terutama dari Barat gitu. Nah, jadi museum-museum model yang dibikin Mas Abu Bakar dan Mas Tori di Sultanate Institute bisa 30-an tuh setiap di sana ya. Dan negara kemudian Turun tangan membangun itu. Nah, disitulah makanya jadinya mereka banyak ide-ide yang inovatif biasanya, bukan hanya di di pertanian, karena itu kan kaitannya juga benda-benda bersejarah kaitannya dengan pertanian Cina masa lalu. Karena tantangan dari modernisasi Cina yang namanya industri pertanian, iptek dan pertahanan itu salah satunya kalau di pertanian kan bagaimana industri lokal bisa dikembangkan untuk kapasitas produksi naik, dan itu berarti apa? Pemberdayaan local culture daerah-daerah tertentu itu ya berkembang. Masuk kalau menemukan benda-benda terkait itu yang kalau di sini ani-ani atau untuk sabit atau untuk ini memanen ya kan, itu bisa jadi inspirasi untuk wah kalau gitu ini yang harus kita. Jadi teknologinya itu bukan dari Barat kayak di sini dulu revolusi hijau bikin untuk menangani peningkatan kapasitas produksi, malah jadi rusak topografi tanah. Kalau di sana dikembangkan ya sesuai karakteristik geografis Cina-nya. Nah itu yang membuat menjadi penting aspek arkeologi. Jadi bukan sekedar di sini kan arkeologi untuk arkeologi sendiri. Orang buat jadi dipuja-puja, buat pemujaan. Tapi nggak teraktualisasi. Tapi hanya konservasi budaya untuk ini harus jangan sampai punah. Simpen gitu, jadi dasarnya nyimpen bukan jadi kayak cagar alam kan, soal binatang atau hewan yang tertentu jangan sampai punah ini kan, tapi nggak ada aktualisasi. Nah ini yang tantangan kita kalau di Cina itu, selain dia yang nyata di masa lalu itu ditangkap dan kemudian preservasi, tapi juga pada saatnya gimana caranya itu jadi aktualisasi gitu. Kalau tadi kan secara organisasi, kemudian kalau misalnya Pak, pesan Pak En kan tadi salah satunya membangun sense of history ya Pak, sense kesejarahan. Nah sekarang kan belakangan ini kan tren masyarakat Indonesia secara umum memang punya minat yang cukup tinggi terhadap keingintahuan terhadap sejarah, tetapi kan baru dalam taraf model diceritakan atau dinarasikan dengan cerita-cerita maupun belum masuk kepada sekedar pengen tahu minat, tetapi belum masuk kepada tadi riset dan mungkin hidup bersama sejarah. Nah, supaya kita bisa punya sense story sampai kemudian aktualisasi dan hidup bersama sejarah itu gimana Pak kira-kira? Ya itu dia yang terutama ini adalah rasa penghayatan sejarah itu dalam arti nggak sekedar berhenti di minat ingin tahu tentang masa lalu, walaupun kalau ini cukup banyak, apalagi kalau Mas Tori perhatikan banyak komunitas sejarah kan banyak. Ada yang tertarik Banten, ada yang tertarik soal Batavia di masa lalu, Jakarta Tempo dulu ya kan, segala macam. Tapi ya itu pertama saya khawatir minat dan pengetahuan yang sebenarnya udah titik tolak awal yang bagus, terus jadi orang Jawa bilang kangenan, jadi sekedar kayak entertainment juga, hobi. Sementara tantangannya itu adalah itu dieksplorasi untuk itu tadi bagaimanapun masa lalu kan ada kejayaan yang perlu kita ini juga, walaupun yang kelemahannya juga harus dipelajari. Tapi yang utama kenapa bisa berjaya dulu gitu. Tapi kan ada saat memang kalau di prioritas Cina era Deng pasca Mao itu memang apa yang salah ya?
karena penting juga apa yang salah dari leluhur itu bukan berarti kita terus nggak menghormati ya, tapi karena itu penting untuk menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi yang udah terlalu apa sebenarnya menjadi alat penjajahan terselubung gitu. Nah, itu kan perlu dikonter dengan kalau kita sendiri mengenali jati diri bangsa atau dalam pengertian umumnya. Nah, ini yang saya kira minat-minat sejarah itu harus diarahkan ke bagaimana bukan sekedar menguasai informasi dan pengetahuan sejarah, tapi wawasan ya kan. Kayak Soekarno itu kan kenapa bisa membuat terobosan-terobosan dan bahkan bisa memprakarsai para elit itu sendiri yang notabene selevel dia. Karena keunggulan Soekarno dibanding yang lain adalah dia punya sense of history, bukan sekedar senang sejarah atau baca banyak pengetahuan dengan baca buku saja tidak. Tapi dia punya sense sejarah untuk itu tadi supaya selain nggak berulang dia bikin sejarah baru. Karena kan dari inspirasinya kan sejarah itu. Banyak para elit yang kayak Napoleon seperti Cicero kalau di era Romawi di pra-Masehi sebelum Masehi itu abad-abad itu dia kan belajar sejarah tapi terus bikin sejarah sendiri. Iya, membuat tindakan-tindakan bersejarah gitu yang dia sadar atau enggak. Nah, ini harus diarahkan ke sana ke komunitas-komunitas yang ada. Kalau enggak ya akhirnya kembali kata kuncinya yang saya khawatirkan sekitar konservasi budaya atau konservasi sejarah itu sendiri. Dan sebenarnya cukup banyak udah boleh bilang menjamur ya. Kalau di Jakarta saya nggak tahu di Solo ya. Kayaknya hampir di semua wilayah di Indonesia ketertarikan terhadap minat sejarah lokal juga cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya. Cuman ya itu harus ada satu ya. Di sini memang harus dikaitkan sejarah dengan itu tadi geografi dan demografi ya. Karena demografi kan ke karakter kolektif masyarakat tadi. Itu harus seimbang ya, pengembangannya sehingga kita bisa belajar dari masa lalu. Kalau enggak ini menarik kayak misalnya Candi Borobudur sama Prambanan. Kalau nggak ada Raffles yang memang niatnya jajah. Mungkin nggak tahu juga dia punya, karena terkubur itu Candi Borobudur. Tapi karena Raffles ada dorongan selain dia pejabat pemerintahan kolonial, tapi passion dia kan sejarah sama termasuk arkeologi, makanya dia bikin History of Java itu. Iya betul. Walaupun yang nulis nggak dia aja, tapi ada tim. Tapi pikiran-pikirannya, rangka pikirnya kan dia. Nah itu dorongan untuk saya kok punya feeling nih, kan jadinya ada ini. Candi dan benar melalui Crawford itu ketemu di abad 8 yang ternyata abad 8 itu kok bisa terkubur hidup-hidup di situ. Nah itu kan karena apa? Sense sejarah di kita sendiri apalagi di era itu berarti lemah itu. Atau nggak ada minat, nggak ada kepedulian. Sementara orang Eropa ini lepas dia memang statusnya penjajah, tapi etos keilmuan Raffles maupun tangan kanannya yang Crawford kalau nggak salah sempat jadi gubernur Jogjanya ya ibaratnya itu. Residen kalau zaman Belanda itu, dia ngembangin temuan ya artinya itu tadi karena saya kembali ke yang awal tadi di kalangan penjajah yang datang kan dompleng juga ada orang yang passionnya ilmu sama penjelajah yang memang senang eksplorasi atau petualangan. Nah itu sisi yang kita walaupun itu kalau orang antropologi bilang unintended consequences ya, jadi akibat gak sengaja tapi menguntungkan buat kita ke depan sekaligus buat belajar bahwa kita ini kadang-kadang nggak punya sense itu tadi jadinya akhirnya orang asing juga even yang hal positif dari penjajahan itu. Kan Pak Hen juga sedang menyusun, seringlah berbicara tentang neokolonialisme Pak. Kan salah satu kolonisasi yang cukup tidak terasa itu kan kolonisasi pengetahuan Pak. Jadi pikirannya itu masih terjajah dengan atau terlalu takjub dengan peradaban-peradaban lain. Nah, mungkin terakhir pesan buat teman-teman channel Sultan Institute juga Pak, bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi
supaya kita tidak terjebak pada kolonisasi pengetahuan atau masih terjebak sebagai pilihan terjajah. Kaitannya juga nanti dengan ke depan generasi muda ini untuk melihat kita sebagai satu negara maritim, statcraft yang harus kita bangun, pengelolaan negara, arah kita ke depan itu dikaitkan dengan pesan di awal tadi Pak, tahu diri, kenal diri, dan menjaga diri. Ya. Seperti apa Pak? Ya, ini kan kita harus akui salah satu selain memang penaklukan secara militer dan melalui awalnya disamarkan dalam perdagangan, tapi motif-motif geopolitik, karena ini memang yang kita harus sadari, nggak hanya sekarang, tapi dari era kenapa Inggris menjajah India, Sri Lanka, Myanmar, Belanda di Indonesia dan sebagainya, itu kan di backup juga oleh orang-orang yang paham yang namanya orientalisme, ilmu ketimuran. Walaupun itu karena nggak dipakai semuanya, kayak Stockholm-nya juga belakangan kan sering meradang juga, karena maksudnya usulan itu pengennya utuh gitu. Ini Belanda kan karena licik emang misinya emang penjajah, diambil aja yang penting-penting gitu. Kayak dulu mecah belah ulama sama ulebalan di Aceh yang analognya antara aristokrat dengan ulama atau itu segala macam, itu dia dipakai karena itu menguntungkan. Tapi yang bagaimana membangun asimilasi antara orang-orang pribumi yang non Eropa dengan Eropa, itu malah nggak dipakai, tetap aja gaya Afrika Selatan, diskriminasi rasial misalnya gitu. Nah, itu yang kita harus ke kalangan kita itu kesadaran ada masa kita ini, walaupun ini pahit kenyataan itu, bagaimana kita ditaklukkan itu melalui program-program kajian ketimuran atau orientalisme dengan memanfaatkan ahli-ahli yang ternyata di Eropa lebih paham dari kita sendiri tentang itu tadi karakteristik geografis kita dan sebagainya. Bagaimana Jan Pieterszoon pun ketika awalnya di Maluku, tapi dipikir kayaknya tetap aja walaupun SDA-nya kaya, tapi lokasi geografis, nah itu dia peka tuh, kayaknya nggak menjanjikan, tetap apapun di pinggir. Jadi dia lihat Jawa, nah, dia baca peta kan, atau para ahli yang ahli kartografi dia, ini Jawa terkuasai, mau nggak mau yang paling rasional adalah menguasai daerah penyangga antara Laut Jawa dengan Selat Sunda. Apa? Banten. Ya, tapi punya itu kan ini harus serangan militer, belum sanggup kita. Gimana caranya? Kita harus blokade dulu di maritim. Pelabuhan yang waktu itu terbesar di Banten kan, memang pelabuhan yang terbesar di Banten. Jadi pelabuhan Sunda Kelapa itu abal-abal, tapi dalam pemetaan Jan Pieterszoon, tapi dari sini kita harus mulai. Karena ini blokade Banten hanya bisa dilakukan melalui pelabuhan yang notabene kecil, karena ini kan dulu Jakarta ini satelitnya Jawa Barat dan Banten, terutama Banten. Udah dilakukan dulu, gitu di blokade, baru Banten mengalami pelumpuhan, baru secara militer dituntaskan. Nah, sejak itu, kalau memang Banten itu daerah penyangga Laut Jawa dan Selat Sunda, dia bisa langsung lancar jaya ke seluruh Pulau Jawa, tapi juga pelan-pelan ke Sumatera, karena melalui Selat Sunda. Nah, ini yang kemudian begitu berhasil, dia menyurati bos-bosnya, dia kan kayak CEO aja sebenarnya, tapi dia Dewan Staten Jenderal dan ada Dewan Hindi, belakangan namanya Dewan Hindia, itu kan sebenarnya yang penguasa-penguasa ini ya, dilapori, dia bilang di surat itu, dengan menguasai pelabuhan Sunda Kelapa, inilah titik yang mempertemukan ininya. Jadi kita sudah menemukan pusat, titik pusat, titik temu dan titik pusat, dan itu selebihnya berarti it's a matter of time gitu. Nah, itu yang saya kira hal-hal seperti ini itu bantuan dari aset-aset non militer atau soft power itu ikut berperan, jadi nggak sepenuhnya tentara Belanda yang lakukan. Jadi nah,
karena itu harus ada ambisi dari kalangan muda, termasuk teman-teman di Sultanate Institute juga dan juga komunitas-komunitas yang peduli sejarah ya. Kenapa nggak sekedar kita harus memahami cara berpikir orientalis juga? Kenapa nggak jadi oksidentalis juga? Menguasai cara pikir barat itu ya. Oksidentalisme ya. Oh, Cina dengan caranya sendiri melalui serangan balik ekonomi perdagangan dikaitkan konektivitas geografis, sekarang dia sudah mengenali jati diri geopolitik Cina sehingga dia kenal diri, tahu harga diri. Nah kita selain memang defensif melihat cara membaca alur para pemikir atau pengamat atau ilmuwan berbagai disiplin ilmu dari barat ya. Kita juga harus mulai jadi oksidentalis. Pikiran barat itu harus dibongkar. Selain memang itu bisa aja ada hal nanti yang positif juga untuk kerjasama. Jadi kita pada saat kerjasama kita udah kenal mereka juga kan. Tapi kalau yang toh harus jadi musuh, ya kita juga udah tahu. Seperti Sun Tzu bilang, kalau menguasai mengenali musuh kita, paling nggak 50% kemenangan udah di tangan. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Tadi mungkin paling penting di akhir Pak Hen tadi sudah menyampaikan kita harus mempelajari, mengenali tantangan, mengenali rival, mengenali tetangga-tetangga maupun rekan-rekan kita juga sebagai bagian dari kita sebagai pemain global gitu. Mungkin itu saja episode Arkeostory kali ini spesial dengan pakar geopolitik Pak Hendrajit. Kita sudah bahas dari banyak tinjauan arkeologi sejarah dari sisi geopolitik. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua.